Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia Sion. Di manakah Sion, tempat kediaman Tuhan selama-lamanya? Materi kali ini saya akan gabungkan dengan pewahyuan Tuhan yang saya dapatkan di tahun 2005, karena penjelasan tanpa pewahyuan akan susah dimengerti. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman yang telah tertulis dan setiap nubuatan yang telah ditulis dan akan digenapi pada waktu-waktu sekarang ini. Apa kata Alkitab tentang Sion? Yang pertama, Sion adalah kota Daud yang berbatasan dengan Yerusalem, dan kota itu hanya dibatasi oleh tembok Yerusalem yang dibangun oleh Raja Daud. Sion dan Yerusalem adalah suatu tempat pada mulanya. Kalau kita baca dalam 2 Tawarikh 5 ayat 2, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin tua orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Sion dahulu adalah tempat di mana tabut perjanjian Tuhan ditaruh, dan kemudian pada saat Salomo membangun bait Allah dan bait Allah itu akan diresmikan, kemudian Salomo memerintahkan para tua-tua Israel untuk memindahkan tabut perjanjian yang diangkat oleh grup-grup itu, dipindahkan ke Yerusalem. 2. Sion adalah pusat kerajaan damai. Dan yang ketiga, Sion juga adalah pusat pemerintahan Mesias Yesus Kristus di masa kerajaan 1000 tahun damai yang dimulai dari sangkat Allah ke-7 atau saat hari Tuhan, yaitu kalau kita membaca kitab Wahyu, pada saat sangkat Allah ke-7 itulah pemerintahan dunia ini dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus Kristus akan datang dan mengambil alih pemerintahan dunia ini secara roh, dipimpin oleh Tuhan, dan dimulai dari Sion atau dimulai dari tempat di mana bait Allah itu. Yesaya 2 ayat 1-5 dan Mika 4 ayat 1-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Yesaya 2 ayat 2-3, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, sehingga segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dalam Yesaya 2 ayat 1-5 dan Mika 4 ini di sini menulis bahwa pusat kerajaan damai itu adalah di Sion, seperti ibu kota suatu negara, yang artinya pusat pemerintahan ada di Sion. 4 dari ayat ini, Sion adalah tempat rumah Tuhan, yaitu rumah Allah Yakub, dan yang kelima, tempat berkumpulnya bangsa-bangsa Yakub atau Israel. Kita bisa baca dalam Yesaya 24 ayat 23b, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya.
133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Sion itu adalah pusat pemerintahan. Dan kalau pusat pemerintahan berarti Raja Mesias berada di Sion dan memerintah bangsa-bangsa. Yang keenam, Sion adalah tempat kediaman Tuhan selama-lamanya. Kita bisa baca dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Sakaria 2 ayat 10. Bersorak-soralah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat tersebut bahwa Tuhan memilih Sion itu menjadi tempat kedudukannya, tempat ia memerintah, tempat ia tinggal dan berdiam dan untuk selama-lamanya. Kalau kita baca dalam Yesaya 52 ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ayat ini berbicara bahwa pada saat kerajaan damai dimulai, pada saat sangkak Allah ke-7 itu pemerintahan secara roh diambil alih oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan menguduskan wilayah Sion dan Tuhan sendiri akan datang, dan ini disaksikan oleh hamba-hambanya dengan mata kepala sendiri. Dan ini berdasarkan kewahyuan Tuhan. Tuhan berkata bahwa ini disaksikan oleh 144.000 hamba-hamba Tuhan ketika Tuhan kembali ke Sion, dan Tuhan mulai pemerintahannya dalam kerajaan damai 1000 tahun. Karena Alkitab menulis di dalam kitab Wahyu bahwa ada sebelum bumi berlalu ada kerajaan 1000 tahun damai dulu, dan itu dipimpin oleh Mesias Yesus Kristus. Dan di dalam Yesaya 52 ini menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Sion dan akan mulai memerintah sebagai raja di sana, sebagai pusat pemerintahan dalam kerajaan damai. Yang ketujuh, Sion adalah perempuan berselubung matahari yang melahirkan anak laki-laki dalam Wahyu 12. Kita bisa baca dalam Yeremia 4 ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-ngap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 12 tentang perempuan dan naga. Dan perempuan itu yang melahirkan itu adalah Sion. Sion melahirkan anak-anak Sion yang disebut dengan putri-putri Sion. Di sini dia berkata bahwa celaka aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh, sebab naga merah padam telah berdiri untuk mau membunuhnya. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya.
terlihat jelas dalam dua ayat ini bahwa ini menjawab Wahyu 12 bahwa perempuan yang melahirkan anak laki-laki, anak pertamanya adalah Sion. Dan di sini Sion melahirkan anak-anaknya itu melambangkan suatu bangsa atau suatu negeri yang akan ditebus Tuhan, menjadi tempat kediaman Tuhan, dan juga melahirkan anak-anaknya yang akan memerintah hamba-hambanya 144.000. Mereka ini akan memerintah seperti apa yang didapat oleh Tuhan Yesus dari Bapa. Mereka akan memerintah dengan gada besi. Dan saudara-saudaraku, di dalam Wahyu 12 ini, perempuan itu akan lari dan mengungsi ke padang gurun. Dan anak laki-lakinya itu adalah anak pertama yang dimana dalam satu ketetapan orang Israel yang Tuhan telah tetapkan bahwa setiap anak sulung dari keturunan Israel adalah milik Tuhan, sehingga anak itu harus dikuduskan atau ditebus. Jadi terlihat jelas bahwa ini menjawab, dua ayat ini menjawab Wahyu 12. Siapakah perempuan yang berselubung matahari? Itu adalah Sion. 8. Sion adalah satu bangsa yang mendapat kasih karunia di padang gurun. Wahyu 12. Yeremia 31 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat baginya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 12, perempuan itu akan lari ke padang gurun, dan padang gurun itu sudah disediakan Tuhan khusus untuknya. Dan saya sudah bahas di dalam materi tentang rahasia padang gurun. Saudara-saudara bisa menonton video saya. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat 13, 15 sampai 16. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ini berkaitan dengan Yeremia 31 ayat 2 bahwa Sion adalah suatu bangsa. Perempuan itu adalah suatu bangsa yang kemudian diungsikan khusus ke tempat yang Tuhan sediakan. Dia mendapat kasih karunia di padang gurun, dan bangsa Sion adalah bangsa yang satu-satunya tidak terkena khususnya 7 cawan murka Tuhan. Dia tidak terkena. Dan juga kalau kita baca dalam Wahyu 12 ini ayat 13, 15, 16, di mana naga merah padam itu marah dan dia mencari perempuan itu untuk menyemburkan sungai ke arah itu. Ini sesuai dengan pewahyuan Tuhan bahwa Tuhan berkata bahwa pada saat itu naga merah padam itu bintang yang akan jatuh di daerah Pasifik, dan kemudian terjadi gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat itu ke arah Sion, namun kemudian gelombang itu dibelokkan oleh Tuhan sendiri dan tidak mengenai Sion. Padahal secara logika harusnya Sion itu terkena dan hancur-hancuran karena pulau-pulau di pinggir-pinggirnya juga hilang. Tetapi itulah penggenapan dari firman Tuhan, gelombang itu akan dibelokkan Tuhan. 9. Tuhan datang lebih dulu sebagai penebus di Sion dalam wujud Raja kemuliaan. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
baitnya. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Tuhan kembali ke dalam baitnya dalam kemuliaan. Artinya bahwa berkaitan dengan Wahyu 12, anak laki-laki itu harus ditebus, dan disitulah Tuhan datang untuk menebus Sion lebih dulu, barulah terjadi hari Tuhan. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini adalah anak sulung dari Sion, dan setiap anak sulung itu harus dikuduskan bagi Tuhan, sehingga Tuhan merampas anak laki-laki itu. Ketika Tuhan merampas anak Sion, maka Tuhan harus datang ke negeri Sion itu, dan Tuhan harus menebus Sion. Tuhan harus menebus anaknya sehingga bisa dibawa ke takhta Allah secara roh, bisa dibawa secara roh. Mereka akan memerintah sebagai raja-raja di Sion dalam kerajaan 1000 tahun. Dan juga tanah tempat bait Allah itu dikuduskan dan ditebus suatu negeri atau suatu bangsa. Tanda anak Sion ditebus adalah kematian anak-anak sulung orang Israel asli yang mewakili kaum keluarganya. Setelah itu Sion akan dibebaskan masuk ke padang gurun, dan akan terjadi Pentakosta ketiga yang besar-besaran di Sion, karena itu adalah hari tahun Yobel untuk Sion. Saudara-saudaraku, tanda Sion ditebus ini juga berdasarkan kewahyuan, dan anak-anak sulung yang meninggal itu adalah anak sulung orang Israel asli, yang mereka akan mati mewakili marga mereka, mewakili suku mereka. Kematian anak-anak sulung ini juga sebagai tanda bahwa Tuhan mau menunjukkan di mana suku-suku Israel asli yang diacakkan Tuhan ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Dan kematian anak sulung itu paling banyak terdapat di Sion. Walaupun semua terjadi di seluruh dunia, tapi paling banyak terdapat di Sion, sebab di Sion adalah terdapat banyak sisa-sisa orang Israel asli yang tinggal di Sion. Dan kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 12, takhta kemuliaan luhur dari sejak semula. Ini berbicara tentang takhta kemuliaan yang berada di dalam bait kudus Tuhan, yaitu di Sion atau di pintu gerbang timur, dan Tuhan akan kembali ke dalam takhta kemuliaan itu, dan tempat takhta kemuliaan itu harus ditebus, yaitu anak-anak Sion harus ditebus. Kita lihat di manakah Sion? Apakah terdapat di Yerusalem Israel? Apakah masih dipisahkan dengan tembok Yerusalem pada zaman Raja Daud, zaman dahulu? Tanda hilangnya tembok kota Yerusalem yang dibangun Raja Daud dan hancurnya bait Allah kedua yang dibangun Raja Salomo adalah tanda kemuliaan Tuhan telah meninggalkan Yerusalem. Saat itulah Sion dipisahkan Tuhan dengan Yerusalem Israel. Ketika kita bertanya di manakah Sion, maka pertanyaannya akan sama dengan di manakah bait Allah, di manakah rumah Tuhan, kediaman Tuhan, atau takhta Tuhan. Sebab Sion sama tempatnya dengan bait Tuhan di pintu gerbang timur. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa hilangnya tembok Yerusalem yang
Raja Daud, kata Tuhan bahwa tembok itu sangat besar sekali, sangat besar sekali menyerupai benteng. Dan juga bangunan yang dibangun oleh Raja Salomo kita lihat telah hancur berpuing-puing. Dan kita kalau baca dalam 2 Tawarikh 7 itu di situ terlihat jelas bahwa ada janji Tuhan tentang bait Allah itu. Namun ketika orang Israel tidak melakukan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan membuang rumah itu dan Tuhan akan mengacakkan bangsa Israel ke seluruh bangsa-bangsa. Itu adalah tanda bahwa Sion saat itu telah dipisahkan Tuhan dari Yerusalem. Apakah bait Allah atau Sion atau pintu gerbang ini ada di Yerusalem Israel? Kita baca dalam Yesaya 47 ayat 1, 7a dan 8. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapat kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi menajiskan namaku yang kudus, juga tidak dengan meletakkan, juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Dahulu ambang pintu Yerusalem dan apa pintu Sion itu hanya dinding yang memisahkan. Tetapi saat Tuhan menghancurkan bait suci Israel dan Tuhan menghancurkan Yerusalem yang menyebabkan tembok Yerusalem dibangun pada Daud hilang, itu adalah pada saat itulah Tuhan memisahkan. Dan Tuhan berkata bahwa di dalam pintu gerbang timur, di dalam bait Allah yang baru ini, itu Tuhan sudah memisahkan dindingnya jauh sekali. Artinya bahwa bait Tuhan di pintu gerbang timur itu berpisah dengan Yerusalem. Artinya Tuhan sudah memisahkan baitnya di sini dari dinding atau tembok Yerusalem Israel sejak kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem. Kita bisa baca dalam Yesaya 9 tentang kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah. Jadi ditandai dengan satu, hilangnya tembok Yerusalem. Dan tembok Yerusalem itu kata Tuhan bahwa akan ditemukan di Sion, karena Tuhan mengacakkan, memindahkan tembok bagian timur itu dan Tuhan menaruh di Sion. Tembok-temboknya sebagian ada di Sion. Yang kedua, hancurnya bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo sampai sekarang tinggal puing-puing. Itu adalah tanda bahwa kemuliaan Allah telah meninggalkan Yerusalem. Bait Allah telah dipindahkan dan tidak ada lagi tembok yang memisahkan. Orang Israel teracakkan Tuhan ke segala bangsa. Keempat, orang Israel yang tersisa dan masih ada adalah orang Israel yang tinggal di sini.
demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bait Allah di Sion di sebelah timur, sehingga Sion itu atau Bait Allah atau pintu gerbang timur tidak berada lagi di Yerusalem Israel, tetapi pintu gerbang timur atau Yerusalem Israel itu berada di timur yang semula-semula, yaitu di Eden, sebab bintang timur itu tetap ada di timur. Berdasarkan pewahyuan Tuhan di tahun 2005, saat itu saya sedang melakukan puasa 50 hari, dan hari terakhir Tuhan datang dan Tuhan berbicara kepada saya tentang rahasia bersama. Di situ Tuhan berkata bahwa bangsa Sion adalah bangsa penjaga pintu gerbang timur Bait Allah yang di surga. Dua, bangsa Sion adalah bangsa di bawah kolong Bait Allah. Tiga, bangsa Sion adalah bangsa yang berada di timur, tempat peradaban tertua di dunia. Empat, Tuhan akan menunjukkan bukti ditemukannya tembok Yerusalem yang tenggelam di dasar laut Sion, dan tulang-tulang leluhur bangsa Israel akan ditemukan banyak di wilayah Sion, dan kota-kota Israel yang telah hilang juga akan ditemukan, kata Tuhan. Tetapi pada saat keputusan rahasia Tuhan terbuka tentang di manakah Sion, yaitu pada saat sangkak Allah ketujuh berbunyi pada saat hari Tuhan, Tuhan akan membuka keputusannya dan Tuhan akan menunjukkan di mana Sion. Yang kelima, Tuhan akan membuktikan bahwa Alkitab bukan dongeng. Tuhan berkata bahwa seluruh tempat-tempat, bahkan seluruh nabi-nabi Israel, tokoh-tokoh Israel, mereka adalah tulang-tulang mereka tetap ada, tempat-tempat mereka tetap ada, tidak hilang, dan sekalipun bumi bergoncang, tempat itu tetap berada, dan Tuhan bertahan, Tuhan menahannya. Sebab Tuhan akan membuktikan di akhir zaman atau memasuki zaman baru bahwa apa yang telah difirmankan adalah ya dan amin, apa yang tertulis di Alkitab bukan dongeng. Dan Tuhan berkata bahwa bangsa Sion akan menjadi ladang penelitian, ladang para arkeolog. Dunia akan datang ke bangsa itu dan akan menemukan bahwa pusat peradaban manusia tertua itu adalah ada di bangsa itu. Dan Tuhan berkata bahwa akan banyak tulang-tulang Israel, akan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai tulang akan ditemukan di bangsa itu, karena sudah waktunya Tuhan membuka rahasianya. Baik, nantikan materi-materi selanjutnya dari Iklim, materi tentang membuka tabir kitab Wahyu dan kitab-kitab lainnya yang bermakna. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada saudara-saudara semua yang telah menonton, mendengar, menyaksikan video saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Iklim